Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Jumlah insinyur yang tersertifikasi atau berlisensi di Indonesia saat ini jumlahnya masih sedikit. Menurut Ketua Program Pendidikan Profesi Insinyur UB, Profesor Lutfi Jakfar, hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia di era global ini. Saat ini pasar kerja insinyur tidak hanya berkompetisi dengan SDM lokal, namun juga global sehingga kebutuhan insinyur berlisensi semakin banyak. Bahwa kita memang melihat beberapa fenomena-fenomena yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini, bagaimana program studi menjadi seolah-olah kurang relevan pada saat kemudian kebutuhan needs dan sebagainya. Kalau saya pribadi bahwa potensi untuk insinyur ke depan masih sangat tinggi. Karena ada beberapa bidang ilmu yang itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Saya berikan contoh, untuk menjadi ahli, misalkan membangun jalan, membangun gedung, maka tidak boleh tidak mereka harus mengenyam pendidikan itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, selain memang profesi itu harus mengikuti itu, yang tidak boleh kita lupakan, kita mempunyai birokrasi. Mau kerja di luar negeri, di Singapura dan sebagainya, ada birokrasinya, ada prasyarat bahwa seseorang bisa bekerja di luar karena mempunyai lisensi. Nah, PSPPI ini adalah salah satu bagian dari lisensi itu. Di bagi yang sudah lulus ini, maka kemudian disetarakan dengan lulusan yang ada di luar negeri. Tentu dengan setelah mengikuti proses-proses di PII sebagai lembaga yang kemudian menjadi bagian organisasi profesi yang juga menjadi bagian daripada program ini. Jadi saya masih ke depan. Itu yang pertama, kalau ke depannya. Yang kedua, di Indonesia ini ada lebih dari 500.000 insinyur. Dan mungkin hanya kurang dari 5% yang sudah berlisensi. Di artinya di sini bahwa apa yang perlu dilakukan oleh Pak Rektor, kemudian Pak Dekan, ini harus segera terlakukan. Memang kemudian perlu seperti itu untuk segera sertifikasi mereka dan meningkatkan keahlian mereka. Disrupsi inovasi teknologi mampu menciptakan pasar baru dalam berbagai sektor industri. Meskipun kemajuan teknologi memberikan kemudahan, namun tantangan bagi pelaku pasar lama yang dituntut untuk adaptif menghadapi perubahan. Problematika dalam perubahan ini juga dihadapi dalam perdagangan internasional yang berbasis digital ekonomi. Isu digital monopoli dan kompetisi yang tidak adil bagi industri yang tidak mampu beradaptasi dikhawatirkan akan menghambat persaingan. How to definition of the relevant market ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam konteks ekonomi digital yang tentunya is different with the conventional industry atau conventional market. Terutama pada dimensi geografis tadi tidak lagi memperhitungkan how many, how far gitu ya, berapa jarak dan seterusnya. Tapi apa yang dilihat adalah seberapa besar kos yang dikeluarkan untuk biaya logistik, kemudian untuk mengirimkan barang, dan seberapa waktu lama yang dibutuhkan sehingga barang itu sampai deliver to the consumer. Nah, itu yang barangkali perlu hal-hal baru, perubahan dalam konteks di era digital ini. Kemudian isu-isu unfair competition juga akan muncul di dalam konteks international trade law in destructive innovation area.
gitu ya. Digital, yaitu digital monopoli akan muncul juga baik secara infrastruktur maupun non infrastrukturnya. Kemudian bisa jadi akan menghambat competition. Selain itu juga dapat memonopoli pasar yang lain serta ada kemungkinan terjadinya lock-in nasional. Oleh karena itu maka sebuah rekomendasi yang bisa disampaikan, saya kira hampir sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Nazura tadi, salah satunya adalah terkait dengan cyber security. Nah ini perlu diatur saya kira, karena tanpa ini maka akan terjadi kebocoran, akan terjadi macam-macam fraud dan segalanya. Oke, kemudian juga tentu berbicara tentang e-commerce tidak hanya berbicara tentang IT, tidak berbicara tentang hanya sekedar rules atau aturan, tetapi juga terkait dengan human resources-nya, sumber dayanya. Maka sumber daya manusianya harus juga dikembangkan untuk bisa berliterasi dengan masalah teknologi dan sebagainya. Kemudian juga ketersediaan akses internet yang begitu mumpuni, tentu ini yang amat sangat penting dan tidak kalah pentingnya karena ini baik tidaknya suatu transaksi kemudian persaingan yang terjadi, maka yang akan diuntungkan dan akan dirugikan tentunya adalah konsumen. Oleh karena itu adalah consumer protection is very important untuk masuk kepada konteks digital economic. Kemudian tentu yang tidak kalah penting juga bagaimana ini karena sifatnya sudah mengglobal, maka kerjasama internasional adalah sangat penting. Tingginya harga kedelai membuat pengrajin tempe menjerit dalam mempertahankan produksinya. Namun, pengembangan tempe non-kedelai juga menjadi tantangan dari sisi ketersediaan bahan baku. Dosen Fikes UB, Dr. Irma Sarita Rahmawati mengatakan dirinya telah melakukan penelitian bahwa terdapat bahan non-kedelai untuk pembuatan tempe dari bahan kacang tanah, kacang koro, dan kacang merah. Kemarin juga sempat ke Kampung Sanan, kita ada pelatihan, kita ada pelatihan Pengmas gitu di laboratorium kita, penyelenggaraan makanan di Departemen Gizi, tentang pelatihan kemarin itu tepung tempe kebetulan, karena arahnya nanti mau ke produknya biar tidak hanya tempe, tidak hanya keripik, tapi bisa ke arah produk berbasis tepung, jadi seperti brownies, kemudian cake yang lebih bisa dijual dan tahan lama sebenarnya, seperti itu. Nah, sekarang akhirnya kami juga berpikir, bahan bakunya ini sepertinya juga perlu kita masuk gitu ya di situ di bahan bakunya, terutama mungkin pakai bahan lokal atau bahan non kedelai seperti itu. Nah, permasalahannya adalah pada ini bahan bakunya, pemasok bahan bakunya. Jadi kita harus bisa mencari pemasok bahan bakunya ini ya, seperti kacang koro, kacang tunggak ini di mana ya daerah-daerahnya yang banyak yang bisa kita kerjasama dengan pengrajin tempe di Sanan ya, terutama itu bisa kolaborasi begitu, sehingga para pengrajin ini mudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Yang pertama memang bahan baku, jadi ketersediaan bahan baku dulu. Kemudian baru nanti kita trial error untuk proses pembuatan tempenya sampai akhirnya bisa untuk dijual ya. Jadi harapannya seperti itu. Arahnya nanti sebenarnya adalah ke menarik ya, tempenya tuh warnanya menarik dan juga bisa digunakan untuk bisa pameran dan lain untuk anak-anak terutama mungkin ya. Anak-anak kecil itu kan suka yang menarik ya bahan makanannya. Jadi itu juga menurut saya suatu prospek ke depannya. Memasuki era disrupsi teknologi, kita menghadapi perubahan secara fundamental akibat hadirnya inovasi teknologi baru. Teknologi dengan sistem kecerdasan buatan menggantikan peran manusia dan berpengaruh terhadap perubahan interaksi dan transaksi dalam berbagai sektor industri. Hal ini memberi dampak luas termasuk konsekuensi hukum dalam disrupsi teknologi.
Alright, so what are the legal issues relating to AI? Of course, one, because they deal with data, so personal data protection comes in. So in Malaysia, for example, we have Personal Data Protection Act 2010, which actually governs all issues relating to data protection. Yep, keselamatan data, integrity data, the consent of the data subject or data owner, the controller, and so on and so forth. So I believe in Indonesia as well they have. And of course, in Europe, they have EU DRP, European Union Data Protection Regulation. So they have that to govern. Yeah, they have more advanced in terms of the regulations and protections. And apart from that, AI also involve issues on intellectual property. How? Because as I mentioned, machine and machine, they are talking to each other. Yeah, sometimes now when you talk about innovating or inventing any creation or any machine or whatever innovation that we have, we always think that it is done by human being. But now with the existence of AI, this task can be, I can say, taken over by the AI, by robots, for example. Have you heard of Sophia? Sophia is a robot, AI robot, the first AI robot that has been given what do you call it, a citizenship by the Saudi. So they looks like Audrey Hepburn. She can think, she can answer. I don't have time to show you because before this I had a seminar on AI. I showed the participant the looks of the Sophia. So Sophia or any other AI, they can actually come up with their own IP. Yeah, they can what do you call it? Sing. They can compose music. They can draw, and paint and so on and so forth. And of course, apart from that, there is issues as well when, if let's say for example, the AI infringe the copyright or infringe the IP belongs to other people. So issues of intellectual property also very relevant in. Budaya Malang menarik perhatian Alit Jacob Majo, mahasiswa asal Sudan yang sedang menempuh kuliah di FEB UB melalui program kemitraan negara berkembang. Alit mengaku sudah bisa beberapa kosakata bahasa Indonesia dan saat ini sedang mendalami bahasa Indonesia selama setahun dalam program BIPA. Menulis bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia menjadi kegiatan rutinnya saat ini. In BIPA we took many courses ranging from berbicara, menyimak, tata bahasa, budaya or budaya, the one concerning cultures. I think they were categorized. Maybe tata bahasa was divided into two, and even berbicara, menulis, like that. These are mainly the one we take. Actually it exposes us to the culture of Indonesia, the language itself, so it enables us also to communicate, to also have to know more about Ube or the Indonesia in the Malang, how people behave. So it's almost concerned with cultures. I hope it will enable me to achieve my academic success. So it will help me to interpret what I have come for, and as I go back after a year, I hope I will go as a complete human being in my academic.
Untuk meningkatkan kualitas karya tulis Sivitas Akademika, Universitas Brawijaya melanggan akun Turnitin. Turnitin merupakan sebuah situs yang mampu mendeteksi orisinalitas sebuah karya tulis melalui identifikasi kesamaan karya dengan koleksi konten elektronik yang tersebar di internet. Turnitin membantu para peneliti untuk menegakkan integritas akademik dan mencegah praktek plagiarisme. Turnitin itu sendiri disediakan oleh perusahaan eksternal yang kemudian menjual lisensi kepada universitas, kepada instansi sejenis, bisa ke sekolah menengah, untuk digunakan secara internal oleh universitas atau instansi tersebut. Pada dasarnya Turnitin seperti itu. Jadi karena dia lisensi berarti harus berlangganan. Pertama, Turnitin bisa menunjukkan poin-poin dalam karya tulis ilmiah kita yang harus diperbaiki. Dalam arti, sebuah artikel setelah kita cek menggunakan Turnitin mungkin ada kesamaannya dengan artikel orang lain atau artikel yang sudah ada di dalam internet, di dalam jurnal, di dalam di dalam tugas-tugas institusional kita sendiri. Nah, itu Turnitin bisa memperlihatkan ke kita. Berikutnya, manfaat dari Turnitin adalah dia bisa menyajikan berapa banyak data yang diambil dari database, dari data arsip, dari redaksi, dari karya orang lain. Artinya, artikel kita itu dia bisa menunjukkan seberapa banyak data yang kita ambil dari punya orang. Oke, bagaimana dengan Brawijaya? Nah, kita Brawijaya melanggan Turnitin. Banyak universitas di Indonesia yang sudah melanggan Turnitin, termasuk Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya ada hanya satu akun administrator. Kebetulan akun administrator ada di perpustakaan Universitas Brawijaya. Untuk akun instruktur bagaimana? Untuk akun instruktur unlimited, tidak terbatas. Sampai saat ini ada sekitar 1.700 dosen atau Sivitas Akademika, dosen dan pegawai Universitas Brawijaya yang sudah terdaftar atau sudah mendapatkan akun instruktur. Tetapi yang dari 1.600-an itu yang aktif, ya lebih kurang 50%. Berikutnya untuk akun student bagaimana? Nah, untuk akun student ini yang ada limited. Tahun ini Universitas Brawijaya melanggan untuk akun student ini sekitar 3.000 akun student. Berarti terbatas hanya 3.000 akun student yang bisa digunakan dalam suatu Meraih gelar guru besar tidak membuat Profesor Trinil Susilawati, guru besar Fapet UB, berdiam diri. Saat ini Profesor Trinil masih produktif menulis berbagai artikel, jurnal, dan riset sebagai cara untuk memotivasi dosen muda. Profesor Trinil sebagai Ketua Riset Group berharap dengan tetap menulis maka dirinya akan dapat membimbing dosen muda untuk lebih cepat produktif melebihi dirinya. Dirinya mengaku bahwa membimbing dengan memberi contoh langsung merupakan cara yang efektif bagi dirinya bersama para dosen muda. Apa kok saya sampai sekarang misalnya masih tetap penelitian, masih tetap menulis, ada motivasi di dalam diri saya, yaitu bagaimana bermanfaat di setiap tahapan umur saya. Jadi walaupun sekarang sudah tua misalnya kayak gitu, tetapi masih terus berkarya. Dalam hal yang sekarang adalah lebih banyak membina para dosen-dosen muda supaya lebih cepat daripada saya guru besarnya, gitu, lebih karyanya lebih banyak lagi. Itu yang saya harapkan, sehingga saya tetap sebagai ketua riset grup juga menulis terus. Berdasarkan hasil penelitian pada 10 stasiun di daerah aliran Sungai Berantas, tim peneliti FPIK UB menemukan bahwa tingkat cemaran pada setiap stasiun berbeda-beda. Menurut Dr. Asus Maizar dari FPIK UB, tingkat cemaran dan polusi pada setiap stasiun memang tidak sama. Namun secara umum kondisi Sungai Berantas sudah masuk dalam pencemaran yang membutuhkan penanganan segera secara bersama.
lagi kesadaran masing-masing, apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk lingkungan kita, itu aja sudah. Kalau kita kan sementara studi seperti ini itu tujuannya adalah untuk membuat strategi ya. Jadi kalau UPT itu kan harus ada mitra ya. Mitra kemarin tuh kita ke Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian ya hasilnya mungkin akan kita sampaikan nanti di tahun kedua ke mereka. Jadi hasil inilah nanti yang bisa jadi dasar kebijakan untuk pengelolaan lingkungan perairan. Sebenarnya gitu, itu sumber info aja. Jadi masalah berat atau tidak, itu tidak semua lokasi berat pencemarannya. Jadi kita juga menghitung nilai IP, indeks populasi ya, indeks polusi atau pollution index. Jadi kita hitung ada lokasi yang nilai pollution indexnya tidak terlalu tinggi, biomarkernya juga kompak sama, dia tidak terlalu tinggi, dia mencerminkan pencemaran. Ada lokasi yang pencemaran sedang, ada lokasi yang tercemar berat. Itu setiap stasiun beda-beda, jadi beragam. Tapi indikasinya memang sudah warning ya, jadi sebaiknya memang dilakukan pengelolaan lingkungan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.